nggak punya uang, ngapain ngutang? Mumpung gak ada istriku. Yuk. Apa-apaan lo, Mas? Kamu ngelawan ya? Kalau kamu berani ngelawan, aku bakal celakain suami kamu. Kamu? Linda? Ngapain kamu di sini? Ini rumah aku, Robi anak aku, dan Mas Sony. Apa? Tak mungkin. Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga menjumpai Anda pada program Tawakal pagi hari ini. Dan seperti biasa di studio kita sudah ditemani oleh Bapak Ustadz yang akan memberikan pembelajaran dan juga masukan tentang permasalahan yang dihadapi oleh narasumber kita. Tapi sebelumnya mari kita sapa dulu Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Mario. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah kabar baik Mas Mario. Seperti hanya Mas Mario tambah seger kelihatannya. Sehat ya Pak Ustadz ya? Iya. Seperti biasa, selain ada Ustadz, juga telah hadir narasumber kita hari ini yang namanya kami samarkan menjadi Ibu Linda. Langsung saja saya sapa Ibu Linda. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Mbak. Ya Bu Linda, silakan aja disampaikan bagaimana cerita tentang kisah Mbak Linda yang ingin Mbak Linda sampaikan. Iya, ini kisah hidup saya ya Mbak ya. Iya. Atas dosa di masa lalu saya yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dan menghancurkan kebahagiaan anak saya sendiri. Kalau boleh tahu dosa apa yang dimaksud dengan Mbak Linda? Dulu saya orang yang sangat kaya Mbak. Ya. Dan harta yang saya dapat dari warisan orang tua saya. Dan akhirnya saya ketemu dengan laki-laki dan akhirnya menikah. Dan saat itulah Mbak, saya dibujuk sama suami saya dijadikan sebagai rentenir Mbak. Maksudnya rentenir itu bagaimana? Saya meminjamkan uang kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan dengan bunga yang sangat besar. Peminjamannya dengan kembalinya sebulan ya Mbak. Dengan sebulan, tapi jika mereka telat membayar, mereka harus kena denda 20% setiap harinya Mbak. Bahkan kami juga melakukan kekerasan Mbak jika ada yang jika ada yang belum membayar. Sugono! Keluar Sugono! Sugono! Woi! Ada apa Pak? Pakai tanya kenapa lagi? Mana uangnya? Mana uangnya? Ini udah telat 2 hari. Aduh, maaf Bu, saya masih sakit, belum bisa cari uang. Alah, orang miskin banyak alasan. Beneran Pak, saya masih sakit. Nanti kalau uangnya udah ada juga saya bayar. Kamu tuh kalau nggak mau bayar, saya tambahin nih bunganya. Aduh jangan Bu, jangan ditambahin utangnya. Kakek tua, itu terserah lo.
Kalau nggak punya uang, ngapain ngutang? Masa? Nanti Pak, kalau saya udah punya uang saya bayar. Alah, nggak ada. Kalian periksa ke dalam. Siap, Bos. Ingat kan jangan ada. Clear. Ampun Bu, nanti juga saya bayar Pak. Bos, kosong Bos, nggak ada apa-apa Bos. Lain kali kalau saya datang ke sini harus udah ada uangnya ya. Ayo kita pulang. Ayo. Dasar. Pak Ustadz, ini menjadi rentenir dengan bunga yang besar nih Pak Ustadz. Ini sangat tinggi juga gitu. Bagaimana sih menurut Pak Ustadz menanggapi seperti ini? Jadi sudah jelas agama itu melarang rentenir, Mbak Angel ya. Tapi ini yang aneh, Ibu ini kan sudah punya warisan kekayaan yang cukup banyak. Kenapa kok justru menjadi rentenir? Ini yang kita sayangkan. Padahal kalau uang itu mestinya digunakan untuk usaha yang benar, usaha yang baik, insya Allah barokah. Sementara rentenir ini sendiri adalah pekerjaan yang sangat dilarang oleh Allah. Karena ini seperti penghisapan manusia atas manusia. Allah itu beberapa ayat memberikan ya dalam kutip ancaman terhadap para pelaku rentenir ini. Karena sebetulnya rentenir ini memang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi intinya rentenir ini kenapa dilarang adalah karena di situ terjadi proses eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Maka di Al-Quran disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dharu ma baqiya minar riba, dan kamu jauhilah dari perbuatan riba itu in kuntum tu'minun, kalau Anda memang benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kamu bangkang tetap berbuat riba, fa'adhanu bi harbin minallahi wa rasuli, maka Allah akan datang untuk memerangi Anda. Untuk memerangi Anda. Ini menunjukkan bagaimana Islam sangat bersikap tegas terhadap eksploitasi manusia atas manusia dalam bentuk riba ini. Sampai kapan Mbak Linda menjadi rentenir? Sampai harta saya terkuras habis, Mbak. Kenapa harta Mbak Linda bisa habis sehingga nggak bersisa yang tadi Mbak Linda ceritakan itu? Ya bagaimana nggak habis, Mbak? Uang yang saya pinjamkan ke tetangga ternyata sudah diambil sama suami saya. Ternyata uang saya yang diambil oleh suami saya dipakai buat selingkuh, Mbak. Malah Mbak Linda dibohongi oleh suami sendiri ya? Iya. Waktu itu ketahuannya pas saya lagi ada kerjaan keluar kota, sampai di tengah jalan ternyata ada dokumen yang ketinggalan, Mbak. Dan terpaksa saya harus pulang ke rumah mendadak. Dan ternyata apa yang saya dapati di rumah, Mbak, ternyata di kamar saya ada perempuan lain, yaitu selingkuhan suami saya, Mbak. Oh, Mbak Linda melihatnya sendiri? Iya, Mbak. Langsung ya Mbak Linda. Saya sakit hati, Mbak. Di situ saya marah. Saya marah, bahkan suami berbalik marah sama saya dan memukul saya sampai pingsan, Mbak. Terjadi KDRT akhirnya Ibu ya. Iya. Ini Pak Ustadz bisa dilihat ini Dan berarti disitulah, ini. Mbak, semua harta saya, uang, emas, semua dibawa kabur mereka berdua, Mbak. Ntar deh. Dokumen ketinggalan lagi. Mas Sony nggak diangkat-angkat lagi. Biasaan. Loh, kok pintu kebuka? Nah, siapa lagi nih? Nggak apa-apa, mumpung nggak ada istriku. Yuk. Apa-apaan lo, Mas? Kamu kok pulang? Nggak jadi pergi? Jadi gini ya kelakuan kamu kalau aku nggak ada. Kamu main sama perempuan-perempuan. Kamu poya-poya. Hah? Dasar laki-laki. Berani ya kamu nampar aku? Iya, aku berani.
Kamu tuh ya, kalau bukan aku yang pungut kamu dari tempat sampah, kamu nggak akan nikmatin semua kekayaan ini, Mas. Lupa diri kamu, ha? Ini lagi, jangan. Udah, cukup Linda, cukup. Kamu jangan sakitin dia. Belain dia kamu, ha? Belain dia kamu. Iya, kenapa emang? Belain dia kamu, ha? Laki-laki. Gimana ya Mas? Mas, ngapain? Mau aja nih. Mas, kemana Mas? Mas. Jadi suami yang mendatangkan keburukan dan akhirnya Ibu Masya Linda ini Allah. malah ditipu malah sama suaminya sendiri akhirnya. Ini menurut Pak Ustadz bagaimana ini? Ada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa orang yang melakukan riba atau mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, meskipun secara dohir kelihatan bertambah, tapi secara hakikat sebetulnya dia mengalami kebangkrutan dan kekurangan. Iya. Nah, ini yang terjadi dan apa yang dialami Ibu Linda ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa mencari rezeki yang tidak halal itu seberapapun banyaknya tidak akan membawa berkah. Iya. Ciri orang yang tidak berkah itu adalah satu, tidak akan membawa ketenangan hidup bagi si penerima harta itu atau si pemilik harta itu. Yang kedua, harta ini akan bisa menimbulkan masalah bagi kehidupan dirinya. Meskipun kelihatan banyak, tapi dia akan selalu membawa masalah. Ini ciri-ciri harta yang tidak berkah. Yang ketiga, dia tidak bisa ditasarufkan kepada hal-hal yang baik. Ya, kebetulan ya ada aja celahnya. Nah ini ciri-ciri Walaupun yang dia tidak memiliki berkah. harta tapi tidak bahagia ya Pak Ustadz, Tidak ya? tenang hidupnya dan hartanya ini tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Ya. Terus yang ketiga juga akan mendatangkan beberapa kesulitan-kesulitan atau madorot bagi si pemilik. Ini ciri-ciri fisik yang bisa kita kenali paling tidak dari harta yang tidak berkah. Ini Mbak Linda ini saya kira menjadi peringatan dan contoh bagi para pemirsa dan kita semua. Bagaimana bahayanya mencari harta yang tidak halal itu dengan cara sampai mengeksploitasi sesama manusia. Iya. Gitu. Mbak Linda memiliki anak nggak dari suami? Punya Mbak, Iya. satu laki-laki umur kurang lebih 1 tahun. Tapi pada akhirnya anak saya meninggal Mbak. Meninggal. Terus apa yang terjadi dengan anak kalau boleh cerita Bu Linda? Waktu itu anak saya sakit Mbak. Iya. Saya nggak punya uang sepeser pun Mbak. Bahkan buat makan aja nggak cukup Mbak. Waktu anak saya sakit, saya berusaha meminjam ke tetangga. Malah Mbak Linda sendiri nggak punya uang untuk anak sendiri gitu. Sepeser pun nggak punya Mbak. Terus pada saat pinjam dengan tetangga, apakah tetangga juga membantu? Nggak ada yang mau membantu Mbak. Mereka nggak peduli dengan saya Mbak, dengan keadaan saya. Mungkin ini karena karma buat saya ya Mbak. Pak Ustadz, ini apakah bisa dibilang karma Pak Ustadz? Sebelumnya yang dilakukan Mbak Ya, Linda. dan akhirnya ada dua meninggal. hal ya. Satu bisa kita beranjak pada fama ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Ayat ini memang merujuk kepada hari pembalasan. Di mana hari pembalasan itu sebesar sawi pun amal perbuatan manusia akan diperlihatkan. Tetapi dampak dari perbuatan ini juga ternyata tidak hanya di akhirat. Allah akan menunjukkan akibat dari perbuatan manusia itu juga di dunia. Jadi amal baik berbuat baik, amal jahat berbuat jahat. Jadi apa yang dilakukan manusia di dunia ini terhadap sesama itu kadang tidak harus menunggu sampai di akhirat untuk diperlihatkan Bisa oleh Allah dibalas di balasannya. dunia langsung dan Iya, di akhirat betul. Pak Ustadz ya itu Karena ya. hukum sosial pun juga menunjukkan hal Iya. seperti itu. Nah, Mbak Linda kan sudah ditinggalkan suami, meninggalnya anak gitu ya, kehilangan anak dan kehilangan suami. Lalu kehidupan Mbak Linda bagaimana kelanjutannya? Pada akhirnya saya bertemu lagi dengan laki-laki Mbak. Dan akhirnya kita menikah. Dan suami yang sekarang ini sangat baik Mbak. Dia juga soleh. Dan dia menginginkan anak Mbak.
Dan akhirnya kita juga berobat ke dokter dan hasilnya bisa besok kita ambil. Iya. Dan yang ngambil adalah saya sendiri besoknya, Mbak. Dan ternyata hasilnya nggak baik, Mbak. Maksudnya nggak Suami baik? saya susah untuk mempunyai keturunan, Mbak. Jadi suami Mbak Linda yang tidak bisa memiliki keturunan. Iya. Setelah Mbak Linda tahu hasil periksa dari dokter, apakah langsung Mbak Linda menyampaikan kepada suami? Enggak, Mbak. Saya nggak tega untuk menyampaikan kepada suami karena suami saya sangat baik, Mbak. Dia sangat sayang sekali sama saya. Dan kami pun hidup sangat bahagia dan damai, Mbak. Lalu bagaimana sikap suami? Apakah terus menunggu atau bagaimana atau bertanya kepada Mbak Linda? Waktu itu saya ketemu lagi dengan mantan suami saya, Mbak. Dan suami saya minta baikan lagi sama saya, Mbak. Mbak Linda menerima? Awalnya saya tidak menerima, Mbak. Awalnya saya menolak. Lalu? Tapi mantan suami saya mengancam saya, Mbak. Kalau saya nggak menuruti permintaannya, dia akan mencelakai suami saya, Mbak. Suami Mbak Linda tuh tahu nggak hubungan Mbak Linda dengan mantan suami? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu. Lalu apa yang Bahkan terjadi? pada akhirnya saya hamil, Mbak, dari mantan suami saya.